wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin, sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Kaum muslimin rahimakumullah. Setiap orang yang mengaku beriman kepada Allah, beriman kepada Rasulullah, dan beriman kepada hari akhir pasti merindukan yang namanya surga. Ia merindukan surga bukan karena sudah merasa bosan hidup di dunia ini, atau karena ia sudah tidak tahan lagi menghadapi kesulitan hidup di dunia ini. Akan tetapi, karena ia menanamkan dan meyakini betul bahwa kehidupan yang hakiki dan abadi hanyalah kehidupan di alam surga. Sebanyak apapun uang yang ia milikinya, dan setinggi apapun pangkat dan jabatan yang disandangnya semasa hidup di dunia ini, tetap saja tidak dapat ia nikmati semuanya. Yang ia nikmati sebenarnya tidak lebih dari apa yang telah ia makan dan ia pakai di dalam kesehariannya. Uang yang melimpah di dalam rekeningnya, tanah dan kebun yang luas yang dimilikinya, rumah besar dan mewah yang dibelinya, kendaraan yang mahal yang ia perolehnya, tetap saja hanya sebagai tumpukan-tumpukan harta yang secara formal memang sudah miliknya. Namun, ia tidak bisa menikmati semuanya, apalagi pada saat ia sakit atau sedang menghadapi sakaratul maut. Semua hanyalah bayang-bayang atau kepemilikan semu belaka. Hal inilah yang diperingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surat Ali Imran ayat 14, yang artinya dihiaskan kepada manusia kecintaan syahwat berupa wanita, anak-anak, harta benda dari emas dan perak, dan kuda-kuda yang ditambatkan, dan binatang ternak dan kebun. Semua itu hanya kenikmatan dunia semata, sedangkan di sisi Allah tempat kembali yang baik. Kaum muslimin rahimakumullah, seperti apakah orang yang merindukan surga itu? Maka dapat kita lihat pada generasi Islam yang pertama, yaitu para sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang mulia, yaitu generasi terbaik yang pernah Allah lahirkan di atas dunia ini setelah mereka masuk Islam. Lifestyle gaya hidup mereka benar-benar berubah dari lifestyle yang menjadi tren dan berkembang dalam masyarakat jahiliyah pada saat itu, menjadi lifestyle generasi yang merindukan surga. Semua pencapaian duniawi yang mereka raih, baik sebelum masuk Islam maupun setelah masuk Islam, bukan menjadi lagi standar keberhasilan bagi mereka. Siapa yang tidak kenal dengan Siti Khadijah, Abu Bakar As-Siddiq, Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, Ali bin Abi Thalib, Abdurrahman bin Auf, dan lain-lainnya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam benar-benar berhasil mencetak mereka menjadi generasi akhirat dan pribadi-pribadi yang mencintai akhirat, meletakkan dunia ini di tangan kanan mereka dan merindukan surga, melebihi dari kerinduan mereka kepada anak-anaknya, kepada istri-istrinya, kepada hartanya, kepada kampung halamannya, serta tempat kelahirannya. Bukti rindunya mereka kepada surga, Allah memberikan kepada mereka stempel radhiyallahu anhu. Allah telah meridhai mereka, padahal pada waktu itu mereka masih hidup. Demikianlah orang-orang yang beriman. Ia sama sekali tidak tertipu oleh betapapun gemerlapnya dunia, dan sebesar apapun dunia datang menghampirinya, pandangannya terfokus hanya kepada surga. Kerinduannya yang mendalam kepada surga bersemi di dalam lubuk hati dan jantungnya. Mereka bersegera dan berlomba-lomba meraih tiket tersebut dengan menganugerahkan segala potensi yang Allah berikan kepadanya, seperti ilmu, harta, pemikiran, tenaga, dan bahkan nyawanya sekalipun. Pikiran dan perasaan hanya tertuju pada sebuah kehidupan yang hakiki dan indah, yaitu kehidupan di alam surga. Tidak sedetik pun waktu, ilmu, harta, tenaga yang ia sia-siakan. Semua ia curahkan untuk mengejar kehidupan surga. Kaum muslimin rahimakumullah, itulah diantara karakter dan sifat orang-orang mukmin yang merindukan surga, sehingga kita melihatnya sebagai orang yang sangat sibuk beramal soleh dan memperbaiki keimanan dan akhlaknya. Kaum muslimin rahimakumullah, maka untuk sampai kepada pribadi-pribadi yang merindukan surga,
Ada beberapa hal yang harus tertanam dalam diri kita dan menjadi habit atau kebiasaan dalam kehidupan sehari-hari kita. Di antaranya, kebiasaan yang pertama, meyakini akhirat itu dan sifatnya yang kekal selama-lamanya. Di sana hanya ada dua tempat kehidupan, surga atau neraka. Surga yang memiliki kenikmatan yang tidak pernah ada tandingnya di dunia. Ia hanya diberikan kepada orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sedangkan neraka dengan segala macam azab dan siksaannya adalah tempat tinggal bagi orang-orang yang durhaka dan membentangkan kepada Allah dan para rasulnya. Kebiasaan yang kedua, mengenal dan memahami sifat surga dan neraka. Mengenal dan memahami sifat surga maka akan mendorong kita bekerja keras untuk mencapainya. Apapun pengorbanan dan berapapun biaya untuk mencapai ke sana pasti dengan ringan dapat kita laksanakan. Selanjutnya, kebiasaan yang ketiga yaitu mengenal dan memahami betapa remeh, betapa singkat dan kerdilnya dunia ini. Seringkali kita untuk meraihnya. Padahal sebanyak apapun penghasilan duniawi kita tidak akan bisa dibandingkan dengan janji kebaikan yang Allah hanya sebagai Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam selalu mengingatkan kita agar kita tidak tertipu yang tidak seberapa dibandingkan dengan kenikmatan akhirat yang Allah janjikan. Kalau di dunia Allah jadikan sebagai biaya pembelian tiket surga, bukan hanya dunia atau harta saja, bahkan nyawa. Semoga Allah memberi harta yang Allah anugerahkan kepada untuk surganya.